Biftisoril kalam, singkat kalam, bahwa saya diberikan tema insyaallah tasawuf di abad modern. Bukan tasawuf modern, hanya itu ikhtisarul kalam agar tidak terlalu panjang kalimat. Tasawuf di abad modern, adakah bertasawuf di abad modern? Bapak Ibu yang terhormat, tasawuf adalah disiplin ilmu. Oh ya, baik, dari awal sepertinya saya sudah mengirimkan ya filenya. Tasawuf di abad modern yang dikupas adalah kitab Syarhul Hikam, Syarah Hikam. Syarah Hikam ini karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari atau As-Sakandari. Punya guru thariqah namanya Syekh Mursi. Syekh Mursi punya guru thariqah namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Thariqahnya thariqah Syadziliyah. Thariqahnya inilah uniknya orang-orang thariqah, tidak ada pertentangan thariqah. Yang sering terjadi adalah pertentangan fikih. Dalam berthariqah jarang sekali bertentangan, kecuali thariqahnya itu sesat. Umurnya kisaran 59 atau 60 tahun Syekh Ibnu Athaillah ini. Bapak Ibu yang terhormat, sesungguhnya Syekh Ibnu Athaillah bisa jadi menyebutkan thariqahnya adalah thariqah nama dirinya, Ibnu Athaillah. Tetapi ini dia cermin bagi kita, tidak mau menamakan atas nama dirinya. Tetap saya lanjutkan. Ini dia. Tasawuf itu adalah sebuah disiplin ilmu. Maka kalau di perguruan tinggi ada ilmu tasawuf 1, 2 sampai 3. Tetapi tidak ada ilmu thariqah. Ilmu tasawuf itu membahas soal yang berkaitan dengan perbuatan lisiyah, bukan perbuatan jawari. Perbuatan jawari dibahas dalam ilmu fikih. Jawari itu anggota badan, Allahu Akbar, anggota badan jawari. Tapi tasawuf membahas tentang lisiyah, ikhlas, khusyuk. Maka ikhlas tidak menjadi rukun sholat, khusyuk tidak menjadi rukun sholat. Habis sholat kita kalau ikhlas itu jadi rukun sholat. Kalau khusyuk jadi rukun sholat, habis sholat kita. Sholat kita di jam 100 ini, pikiran kita sudah sampai Jakarta kok. Habis sholat kita kalau khusyuk jadi rukun sholat. Maka khusyuk itu tidak bisa dinilai oleh fikih. Tapi yang dibahas dalam ilmu tasawuf itu cuma disiplin ilmu. Mengamalkan tasawuf ini di kampus bisa jadi dibahas ilmu tasawuf, tetapi tidak diamalkan. Maka bisa jadi orang yang menjelaskan ilmu tasawuf belum tentu dirinya bertasawuf, karena cuma jadi di frame kepala saja.
Tetapi thariqah sudah ada doa Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Minta thariqah pada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi a'tini ma'abbataka wa ridhaka wa ma'rifatak. Ini lidah orang thariqah. Tapi yang berbicara sebetulnya jauh dari itu bukan lisan tetapi hati. Bapak Ibu yang berhormat, thariqah adalah jalan kecil. Ada syariat, syariah. Syariat mana syariat ini? Syariat jalan kaki gerbong ini. Thariqah mana? Gang kecil. Gang kecil menuju Allah. Thariqah namanya. Kalau syariat gang besar, jalan raya menuju Allah. Berbentuknya adalah ubudiyah badaniyah. Ubudiyah di badan. Kalau thariqah tadi ubudiyah isiyah batin. Kalau tasawuf ilmunya, ilmu tasawuf mengamalkannya thariqah. Orang yang mengamalkan disebut ahli tasawuf. Ibnu Athaillah punya guru, Imam Mursi punya guru Syekh Imam Ahmad As-Sadili. Ini adalah ahli tasawuf. Dan pengamal thariqah mesti jadi ahli tasawuf. Pengajar ilmu tasawuf belum tentu ahli tasawuf karena belum tentu mengamalkan thariqah. Baik, sampai di situ singkat kata. Selebihnya bisa baca di handphonenya masing-masing. Ya, Imam Ahmad Athaillah dalam fikih ubudiyah badaniyahnya Imam Malik. Beliau menganut mazhab Imam Malik. Mengapa Ibnu Athaillah saya sendiri mendefinisikannya adalah tasawuf di abad modern? Karena Syekh Ibnu Athaillah itu orang kaya. Nanti ada di bab kedua. Bab kedua saya tidak muat di sini. Bab kedua itu tajdid, mengosongkan diri dari dunia walaupun ada dunia dirinya. Walaupun dirinya orang kaya, tetapi orang-orang yang berthariqah, saya ulangi ya, kita di di frame ya, jangan terlalu lebar. Saya ulangi, orang yang dapat menjelaskan ilmu tasawuf belum tentu ahli tasawuf karena dia tidak mengamalkan thariqah. Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, pengamalannya itu dengan jalan ilmu thariqah. Ilmu thariqah sendiri harus diambil melalui sanad guru yang jelas. Itu ilmu thariqah sendiri seperti Ibnu Athaillah mengambil dari Imam Mursi mengambil dari Imam Asyadili, Imam Asyadili terus nanti sampai Asyadili itu sampai Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu, sampai Nabi Muhammad bin Jibril bin Allah Ta'ala jalla jalaluhu. Kalau kita tidak punya sanad yang bagus dalam silsilah nasab, bisa jadi kita harus punya silsilah bagus dalam sanad ilmu. Nah ini thariqah, orang bertasawuf wajib mengamalkan thariqah. Thariqah sendiri wajib memiliki sanad dulu. Bapak Ibu yang berhormat, kalau boleh saya menceritakan, saya ini penganut thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan mengaji syarah hikam ini tiap malam Selasa. Mengaji syarah hikam ini tiap malam Selasa. Kok bisa saya menganut thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah? Sanad saya adalah saya dari guru saya di Cibinong Bogor, guru saya Muhammad Zaidar Puji, mengambil sanad thariqah Qadiriyah Naqsabandiyahnya dari Banten, Mama Sukanta Kaduwarasi, dari Banten Mama Kaduwarasi, dari Mama Khatib itu
mengambil sanad thariqah dari Mama Asnawi Cariin, Mama Asnawi dari Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini pamannya Syekh Nawawi Banten. Syekh Abdul Karim mengambil sanad dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas terus kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus sampai kepada Rasulullah minal Jibril minallah. Thariqah harus memiliki baiat tersendiri. Nah, saya menjelaskan di sini dalam rangka menjelaskan ilmu tasawufnya. Mudah-mudahan dengan harapan Allah menuntun kita menuju ke arah situ. Membahas syarah hikam artinya sudah naik tangga sedikit. Bapak Ibu yang terhormat, syarah hikam ini akan menjelaskan bahwa pengamal thariqah itu dapat menempuh lautan dunia tanpa tenggelam dan terbasahi oleh dunia. Jadi jangan sampai dunia itu jadi humum kita, bayang-bayang sibuk oleh dunia. Nanti dalam bab kedua sangat dibolehkan. Tetapi kesibukan itu tidak melupakan secara hakiki, bukan merupakan pekerjaan. Kemudian Ibnu Athaillah mengajarkan menuntut kekhusyuan dalam para hikmah tasawuf dengan jalan berthariqah untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran thariqah dalam Syekh Imam Ibnu Athaillah tidak melebar kepada yang lain. Kenapa kok saya tidak membahas di samping itu? Saya cerita sedikit agar benar jalurnya. Guru saya di Bogor, Kiai Haji Muhammad Zain Januti, mendapatkan sanad thariqah juga dari Surabaya. Mungkin ada yang tahu Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi penyidik Lor Surabaya. Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi mendapatkan sanad dari Syekh Utsman Al-Ishaqi. Syekh Utsman mendapatkan sanad dari Syekh Romli Peterongan Rejoso Jombang. Syekh Romli mendapatkan sanad dari Syekh Khalil. Syekh Khalil dari Syekh Abdul Karim Banten. Ketemu di situ. Syekh Abdul Karim dari Syekh Ahmad Khatib Sambas atau tadi yang sama. Ke Indonesia thariqah Qadiriyah itu ada 3. Dibawa oleh seorang, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas punya murid 3. Pertama Syekh Abdul Karim Banten, kedua Syekh Tohah Cirebon. Syekh Tohah punya murid namanya Syekh Mubarak atau Abah Sepuh. Abah Sepuh punya murid namanya Abah Anom Suryalaya. Jadi yang tahu Abah Anom Suryalaya, nah itu dari jalur Syekh Tohah Cirebon. Syekh Tohah punya murid namanya Syekh Mubarak, orang tuanya Abah Anom. Abah Sepuh punya anak sekaligus punya murid Abah Anom. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas punya murid juga di Jawa, yaitu di Madura Syekh Khalil Bangkalan dan seterusnya. Bapak Ibu yang terhormat, pertama, tidak dianjurkan kepada muridnya untuk meninggalkan profesi dunia. Dalam hal pandangan mengenai pakaian, makanan, kendaraan yang layak dalam kehidupan yang sederhana akan membutuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dibenci oleh orang kaum sufi adalah dunia yang melengahkan dan memperbudak manusia, yang menjadikan lupa terhadap Allah walaupun secara zahir dia sholat, secara zahir dia bersedekah. Kan ada sholat yang ditolak, wailul musallin. Kan ada sedekah yang ditolak, bil manni wal adha. Kan ada puasa yang ditolak, ilal ju' wal atos, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Kan banyak ibadah-ibadah itu yang Allah tolak. Kenapa? Karena ibadahnya duniawi. Bapak Ibu yang terhormat, kesenangan dunia adalah tingkah laku syahwat. Berbagai keinginan yang tak kunjung habis dan hawa nafsu yang tak kenal puas
semua itu hanyalah permainan dan gharar, Allahu wal'an, yang akan melupakan Allah. Dunia semacam inilah yang dibenci oleh kaum sufi. Bapak Ibu, ibadah juga ada ibadah yang lupa pada Allah, lupa hakiki nantilah ya. Kemudian meninggalkan dunia yang berlebihan. Ini Ibnu Athaillah, meninggalkan dunia yang berlebihan akan menimbulkan hilangnya rasa syukur. Pergi ke gunung untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah nafsu. Menurut Ibnu Athaillah, pergi ke gunung menyendiri hanya untuk ibadah kepada Allah, itu panggilan nafsu. Padahal nanti di bab kedua dia akan disibukkan oleh asbab, disibukkan oleh dunia, tetapi dia menolak dunia dari Allah, kemudian pergi ke gunung menyendiri. Ini panggilan, bukan panggilan Allah, tetapi panggilan nafsu. Dan berlebih-lebihan dalam memanfaatkan dunia akan membawa kepada kezaliman. Seorang saling itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Bapak Ibu cerita sedikit, nama pesantren saya Surut Al-Insan Al-Kamil Tadila. Sebetulnya saya ketika memasukkan nama Surut di depannya, saya belum ngerti banyak tentang Toriko. Hanya saya request kepada teman-teman saya, termasuk Nurul Albab, Pak Hadiana, saya request nanti berangkat umroh, tolong pilihkan saya nama. Saya list ada 26 nama pesantren. Bawalah tolong ke sana, istigharah di Mekah, mana yang keluar. Nah, yang keluar ternyata itu. Udahlah saya ambil. Tapi next di lain waktu ternyata saya Allah takdirkan berjumpa dengan guru saya, Kiai Haji Muhammad Zaid Al-Budi. Di situ saya baru memahami sedikit. Ini merupakan respon apa yang sedang mengancam kehidupan umat, berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia dan sikap fasik yang dialami oleh para salih. Bapak Ibu yang terhormat, karena Syekh Ibrahim bin Adham meninggalkan kesibukan dunia menuju kepada Allah. Dia tinggalkan itu. Syekh Ibrahim bin Adham kan raja. Kemudian raja, beliau pergi ke hutan dengan pakaian kerajaannya. Di hutan ada gembala kambing. Kemudian Ibrahim bin Adham itu bertukar pakaian kepada gembala kambing. Kemudian berangkat lagi ke istana. Ternyata tidak ada orang yang menghormati Ibrahim bin Adham karena nggak tahu sebab pakaian saja. Maka Ibrahim bin Adham di situ sadar kepada Allah bahwa orang itu bukan menghargai status rajanya, tapi menghargai casingnya, pakaiannya. Akhirnya dia mengambil jalan salik, mengambil jalan thariqah. Thariqahnya kalau nggak salah mulamatiyah. Bolehkah demikian? Karena Allah menakdirkan seperti itu boleh. Karena begini Bapak Ibu, orang yang menempuh salih mau lompat ke gunung pun sekalipun, kemudian Allah utus orang banyak datang mengunjunginya ke gunung, ya tetap masyhur saja, tetap jadi orang kaya karena Allah menentukan dirinya sibuk bertemu dengan orang lain. Kalau Bapak Ibu pernah ziarah ke Kiai Munfasil Pandeglang itu, pada Rijal masih hidup beliau. Kiai Munfasil itu sebetulnya ingin bersembunyi. Ya berhubung Allah sibukkan dengan asbab, namanya dalam syarah hikam ini sebutnya dunia itu adalah asbab. Allah sibuk, ya banyak saja tampaknya. Walaupun ya begitulah. Maka Abu yang Munfasil tidak menolak kamu, karena kamu itu Allah yang undang. Kalau beliau menolak kamu, ini salah juga namanya. Bapak Ibu yang terhormat, dan ini yang penting sepertinya bahwa
berthariqah itu haruslah bersyariat. Saya ingatkan kepada diri saya dan kita, jangan sampai kita menempuh jalur sufi atau pemikiran sufi tapi meninggalkan syariat. Imam Malik berkata, "Man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa." Barang siapa mengerjakan ubudiyah badaniyah kemudian tidak melaksanakan ubudiyah batiniyah atau bertasawuf, maka dia disebut orang fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf kemudian tidak melaksanakan ilmu syariat, maka dia disebutkan zindik. Yang bagus adalah wa man jama bainahuma faqad tahaqqaqa. Hakikat adalah menggabungkan itu dua semua. Syariat, thariqah, hakikat. Barang siapa bersyariat dan berthariqah juga, maka dia akan menemukan hakikat Allah. Bagaimana hakikat Allah? Bapak Ibu yang berhormat, contoh orang bersyariat tanpa orang bersyariat tanpa bertasawuf. Banyak beredar wahyan di Indonesia ini bangga dengan ilmunya, kemudian memberikan penjelasan ilmunya itu sendiri membakar dirinya. Ilmunya tidak ilmu, dia mendapatkan ilmu bukan untuk diamalkan, tapi mendapatkan ilmu untuk diceramahkan. Akhirnya masbul dengan ceramahnya, tidak bertasawuf dia. Ada yang bertasawuf tapi tidak bersyariat. Contoh Syekh Jurais, ketika beliau sholat sunnah, ada panggilan ibunya. Beliau jawab, "Sholati abdumi, ya Allah, panggilan sholatku atau panggilan ibu?" Secara tasawuf, Allah lebih didahulukan daripada ibu. Secara syariat, sholat sunnah, panggilan ibu wajib, dahulukan perkara wajib. Tetapi beliau mengambilnya adalah panggilan Allah dulu. Selesai sholat, sama Allah ditakdirkan lupa bahwa ibunya tadi mengambil dia. Akhirnya kemudian dapat fitnah dan seterusnya ya. Sering disampaikan oleh para kiai. Bapak Ibu yang terhormat, kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubil azimi mahabbataka wa ridhaka ma'rifatak. Bapak Ibu yang terhormat, ma'rifat kepada Allah ada dua cara. Ada cara wahdi, ada cara kasbi. Cara wahdi adalah anugerah dari Allah tanpa zikir yang banyak. Anugerah dari Allah banyak yang begitu. Contoh, kalau mau yang masih hidup, contohnya adalah guru kita Habib Lutfi. Sejak kecil sudah kelihatan karomahnya. Atau guru kita yang masih hidup itu siapa, Habib apa yang di Jakarta ini? Lupa saya ya. Ya. Atau guru kita yang ada di Pandeglang. Lupa saya juga. Dari kecil sudah kelihatan karomahnya. Atau yang sudah almarhum Syekh Nawawi. Syekh Nawawi kelihatan karomah sejak usia 7 tahun itu begitu. Bapaknya mengantarkan dia ke pesantren ke Jawa. Kata bapaknya, jangan dulu pulang. Kan dibawa dulu ke pinggir laut, kan rumahnya pinggir laut ya sana ya. Bawa dulu ke pinggir laut. Pinggir laut, nanam kelapa dulu. Kata bapaknya, jangan dulu pulang kalau kelapa ini belum berbuah. Dari nanam sampai berbuah itu berapa tahun? Kemudian beliau diantarkan pesantren. Dapat 7 hari sudah ada lagi di rumah. Kata bapaknya, gimana?
Wong pesantren 7 hari baru udah pulang. Loh, sama Syekh Nawawi dituntun ayatnya ke laut. Kan patokannya bukan tahun, tapi patokannya apa? Itu pelaku udah pada berbuat. Nah, sudah kelihatan karomahnya itu ya. Bapak Ibu yang terhormat, itu namanya ilmu wahyi. Ilahi anta maksudi, jangan ada di lidah, adanya di hati. Kalau di lidah itu namanya zikir badan. Tetapi untuk sampai ke hati butuh zikir badan. Thariqah Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu zikirnya zikir jahat sekencang-kencangnya. Thariqah Qadiriyah itu zikirnya membaca la ilaha illallah 165 ba'da sholat maktubah. Kalau Syadziliyah zikirnya zikir Quran. Kalau Naqsabandiyah zikirnya zikir Allah, memasukkan lafaz Allah kepada seluruh latifah yang ada di badan. Latifatul qalbi, maaf, 2 jari di bawah pentil tete, laki-laki maupun perempuan, itu adalah tempatnya hati. Memasukkan lafaz Allah ke dalam hati. Setelah itu makom ruh. Maaf, 2 jari di bawah pentil tete sebelah kanan. Tadi kiri ya, di kanan. Memasukkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah ke dalam ruh, tempatnya ruh, sifat ruh. Kemudian sir di atas, 2 jari di atas kiri, pentil tete yang kiri, ruh. Kemudian khafi, kemudian akhba ini setiap kita punya lengkung dalam di sini tengah ini. Akhba tempatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian latifatun nafs di sini. Nanti ada bisa dilihat di handphonenya antara nafsu dengan 7 kali setan. Nafs itu yang memang harus dihapuskan. Kemudian apakah nafsu itu ada nafsu baik? Tidak ada. Lama maupun bisu harus. Ya, itulah dia berthariqah itu, berbaiat thariqah itu. Ada caranya sendiri bagaimana sholat tidak dibarengi dengan nafsu, apalagi maksiat ya. Kalau maksiat kita tidak bahas lagi. Kita yang kita bahas adalah taat yang dibarengi dengan nafsu, bukan maksiat yang kita bahas. Dalam syarah hikam tidak perlu membahas maksiat. Maksiat dalam syarah hikam itu adalah taat yang dibarengi dengan nafsu. Itu maksiat namanya. Nah, yang dibahas dalam hikam itu dia, taat yang dibarengi nafsu sama dengan maksiat. Tidak lagi bahas zina, tidak lagi bahas tinggalkan sholat, tidak. Tetapi sholat yang dibarengi nafsu itu yang dibahas. Bapak Ibu yang terhormat, dalam kaitannya dengan bermakrifat adalah tujuan semua orang yang bertasawuf. Cuman makrifat itu, Sayyidina Umar ditanya, dari mana kau mengenal Allah? Araftu Rabbi bi Rabbi. Bapak Ibu, ada dalam cerita tasawuf thariqah itu adalah ini. Memang akan beda antara cerita thariqah dengan cerita fikih syariat. Ketika mau hijrah, Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah kan berada di Gua Tur. Kemudian banyak para dan seterusnya seperti hal yang sering diceritakan. Untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah, kau coba lihat di gunung itu ada titik kecil, bolong kecil, kau lihat keluar. Dilihat oleh Abu Bakar keluar, sudah ada kapal perahu. Kata Rasulullah, kalau kita bertemu, kita akan pindah ke kendaraan itu dan kita bertemu. Dalam berthariqah, Abu Bakar nangis
kemudian Abu Bakar melihat ada lubang kecil di bawahnya, ditutup sama kaki Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ini lubang ular. Lubang ular yang ular. Kalau keluar ular Rasulullah digigit bagaimana? Ditutup sama Abu Bakar. Itu ular pengen keluar, gigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar duduk, Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bingung semua karena bisa keluar sampai ke dadanya, sampai meringis Abu Bakar, nangis. Netes air matanya kena pipi Rasulullah. Rasulullah tertawa. Oh, sahabatku sedang sedih. Rasulullah paham, angkat kakinya. Diangkat kaki Abu Bakar. Diucapkan bismillah, sembuh lagi Abu Bakar. Keluar ular itu. Kau kenapa mengganggu sahabatmu? Kata ular itu, ya Nabi Allah, sudah sekian ratus tahun saya tahu bahwa Allah mengabarkan akan ada Nabi akhir zaman dan Nabi paling mulia. Dan saya setiap hari, setiap saat berdoa pada Allah, ingin berjumpa dan menatap wajahmu ya Rasulullah. Ingin menatap wajahmu ya Rasulullah. Bukan ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah. Ingin menatapmu wahai Rasulullah. Sekarang tataplah wajahmu dengan baik. Karena menatap wajah Rasulullah, baik yang maupun yang Allah, kenikmatan yang luar biasa. Dan kesiksaan yang luar biasa bagi orang yang masuk surga adalah di surga tak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu adalah siksaan terberat bagi orang yang masuk surga. Jadi syarafnya tidak lagi berbicara orang masuk neraka. Masuk surga disiksa oleh Allah dengan tidak berjumpa dengan Rasulullah. Nanti ada lagi siksaan bagi orang yang masuk surga tetapi tidak bisa berjumpa dengan Allah. Karena di dunia mintanya minta masuk surga, bukan ilahi anta maksudi, bukan minta pada Allah. Kita Bapak Ibu sholli fardhillahi ta'ala, tidak ada minta surga di situ sebetulnya. Puasa nawaitu samarati fardhillahi ta'ala, karena Allah. Tetapi mengapa yang kita kejar dunia, bukan Allahnya? Jika membahas bukan mengejar dunianya, tetapi mengejar Allahnya. Bapak Ibu mau ke rumah saya, mau kemana Pak Haji? Oh, ke rumah Ustaz Sarodi di Legok, saya dekat Legok. Insan Kamil ada dekat Betul, sebelum Betul ada Insan Kamil sebelum Ustaz. Mau ke rumah Ustaz Sarodi di Legok. Ketemu temannya. Ustaz Sarodi tadi saya lihat di Pasar Kelapa 2. Kira-kira jadi nggak ke Legoknya Bapak Ibu? Karena walaupun mau ke rumah Ustaz Sarodi, ternyata yang dituju bukan rumahnya, tetapi ustadznya. Itu wa umida bihil hal. Masuk surga sebetulnya semestinya yang dituju bukan surganya, tetapi berjumpa dengan Allah. Mau di surga mau di neraka, udah ada pilihan surga dan neraka.